Menjelang hari raya, bukan hanya persiapan puasa, tetapi memaafkan menjadi hal yang penting. Hari ini saya Amanda, clinical psychologist dari Statera Healing Studio, sebuah wellness center di Bandung yang berfokus pada emosional dan trauma healing, akan membahas tentang memaafkan. Memaafkan menjadi sesuatu yang sangat penting. Secara psikologis, ketika kita bisa memaafkan, maka ada begitu banyak emosi negatif yang rilis dari hidup kita. Walaupun memaafkan menjadi hal yang penting, tetapi ada begitu banyak orang yang sulit untuk bisa memaafkan. Ada banyak hal, ada banyak faktor. Salah satunya adalah ketika luka emosi belum selesai. Bayangkan, ketika masih ada rasa perih, sakit, maka itu menjadi salah satu penghambat terbesar untuk kita bisa memaafkan. Memaafkan sesungguhnya adalah satu konsep yang abstrak. Perilaku seseorang yang bisa memaafkan biasanya mulai bisa berkomunikasi kembali atau perilaku-perilaku yang baik lainnya. Tetapi apakah ketika kita bisa berperilaku baik pada seseorang, artinya pasti kita sudah memaafkan? Ternyata belum tentu. Kita perlu cek dulu. Karena ada begitu banyak orang mengatakan sudah memaafkan, tetapi pada kenyataannya ketika harus berhadapan dengan sosok seseorang, mereka menolak dengan berbagai macam alasan. Memaafkan itu bicara tentang bagaimana proses luka emosi kita selesai atau tidak. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk memproses emosi, bisa lewat psikoterapi, atau bisa lewat proses yang dilakukan oleh diri sendiri, seperti misalnya journaling, atau salah satunya dengan berpuasa. Pada saat kita fokus berpuasa, ada banyak hal yang bisa kita proses di dalamnya. Salah satunya adalah memproses luka. Pada saat luka emosi itu sudah dipastikan pulih, maka hampir bisa dipastikan bahwa kita juga sudah betul-betul bisa memaafkan. Banyak orang mengatakan sudah memaafkan, tetapi sesungguhnya tidak seperti itu. Kita menjalani tradisi bermaaf-maafan setiap tahun hanya karena sekedar tradisi, sekedar kewajiban. Karena memang harus seperti itu pada saat hari raya. Tetapi apakah sesungguhnya itu memaafkan yang dalam artian sesungguhnya? Kita perlu cek ulang. Apakah betul ketika kita kembali ke momen-momen tersebut, kita sudah tidak ada rasa emosi negatif lagi? Apakah betul ketika kita dipertemukan dengan sosok tertentu yang pernah mungkin menyakiti kita, kita memang betul-betul sudah bisa berdamai? Cek sama-sama untuk memastikan apakah betul saya sudah memaafkan. Ketika seseorang betul-betul sudah bisa memaafkan, mereka lebih damai, lebih tenang, dan bisa menjalani hari-harinya dengan lega. Karena ada banyak orang juga yang seringkali menggunakan kata maaf hanya sekedar untuk melupakan karena tidak ingin kembali lagi ke momen-momen tersebut. Sehingga cara paling cepat dan praktis adalah dengan mengatakan, saya sudah memaafkan. Cara paling praktis untuk mulai memaafkan adalah pertama kali proses dulu emosinya. Apa emosi yang dirasakan sampai saya sulit memaafkan? Marah, terluka, sakit, kecewa, atau mungkin yang lain. Pada saat semua emosi tersebut masih ada, pasti kita akan semakin sulit memaafkan. Tetapi ketika kita sudah berhasil untuk memproses semua emosi-emosi tersebut, maka memaafkan menjadi sesuatu yang lebih mudah untuk dilakukan. Menjelang hari raya, yuk kita sama-sama buka hati. Kita proses semua luka emosi kita, supaya betul-betul kita bisa memaafkan dengan tulus, dan pada akhirnya membawakan kedamaian dalam kehidupan kita.